Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Malona. NIM saya 2011 Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Kalian mungkin pernah lihat nih aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok orang di televisi atau bahkan melihat secara langsung. Sekelompok orang tersebut meluapkan aspirasinya mengenai permasalahan yang terjadi di suatu daerah, lembaga, atau bahkan pemerintahannya. Dari yang telah kalian lihat, unjuk rasa tersebut merupakan salah satu bentuk dari penerapan demokrasi. Jenis-jenis demokrasi ada dua. Yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah setiap rakyat memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Yang kedua ada demokrasi perwakilan, yaitu seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dan memilih wakil rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, demokrasi yang berpegang teguh pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan adalah demokrasi yang mengatur dan menyelenggarakan demokrasi tidak menggunakan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan semata-mata, tetapi menggunakan undang-undang dasar. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Dan yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk semua rakyat. Yang kedua, menjelaskan konstitusi. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Dan yang keempat, adanya sistem partai. Keputusan pemerintahan untuk semua rakyat, yaitu keputusan yang diambil oleh sebuah pemerintah yang dilakukan berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, tidak karena kepentingan suatu kelompok. Dengan mendengarkan seluruh aspirasi warga negara, demokrasi dapat mencegah berbagai tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Setiap hal yang dilakukan pemerintah harus berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat, dan berdasarkan konstitusi. Aturan ini sudah tertulis jelas dalam penetapan undang-undang di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat, yaitu negara yang memiliki lembaga perwakilan rakyat. Fungsinya untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Dan yang keempat, adanya sistem partai, yaitu partai merupakan salah satu sarana penting yang harus ada. Melalui partai, warga negara dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dengan baik. Kelebihan dari sistem demokrasi. Yang pertama, suatu kekuasaan akan dapat diterima jika ditetapkan berdasarkan pada suara ataupun kehendak dari rakyat. Yang kedua, adanya kesamaan hak yang membuat setiap masyarakat diperbolehkan atau diizinkan untuk ambil bagian dalam politik. Yang ketiga, sistem demokrasi juga dapat menghindari kemunculan monopoli kekuasaan di tangan penguasa. Kekurangan sistem demokrasi. Yang pertama terkait dengan kesamaan hak. Sistem demokrasi masih dinilai tidak adil. Penyampaian seluruh aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi karena setiap warga negara dalam sebuah sistem demokrasi memiliki pemahaman politik yang berbeda alias tidak sama persis. Yang kedua, kepercayaan warga negara terhadap pemimpin dan penguasa dalam sistem demokrasi sangat mudah untuk tergoyahkan. Apalagi pada saat ini media sosial bisa dengan mudahnya menggiring opini negatif yang sifatnya kurang objektif dan lebih terkesan subjektif. Dan yang ketiga, fokus pemerintah akan menjadi berkurang saat mendekati pemilihan umum yang datang.
Sekian tentang penjelasan demokrasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.